undangan kita nih. Aduh, undangan. Siapa? Habib. Puluai lagi berarti ya? Ini tanggal 15 ya? 14. Ini tanggal 24, 10 hari lagi. Nah, 10 hari lagi. Ya. Iya, tahu. Ini udah diundang sama kita nih. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya. Perwiritan. Ya datang tanggal 24 lah kita. Hari Jumaat. Jumaat sekali lagi. Mudah-mudahan Allah lapangkan kita. Insyaallah. Siapa anak si Al-Husain ya? Apa nama ini? Duo nih ya. Ada nikah sama Nyunatus nih. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa di dalam perwiritan dan pengajian Majelis Ta'lim Wirid Al-Mu'minat. Ya, semoga Allah Ta'ala memberkahi kesemuaan kita yang hadir, diberikan mudah untuk taat, selamat dunia dan akhirat. Hari ini kita sudah berada di 23 hari bulan Rajab. Berarti sekira-kira 36 hari lagi, karena bulan Sya'ban tak sampai 30 hari dari petanggalan. Harusnya 37, kalau 30 tambah dengan 7 hari 37. Karena Sya'ban tak sampai 36 hari lagi lah kita akan masuk puasa Ramadan. Ada sekali lagi saya masuk atau? Tak tahu, nanti dihubungi Haji Mulnia. Entah. Tak ada pula, nanti kan udah mengujung mana kan. Kita akan masuk 1 Sya'ban insyaallah malam Rabu muka. Ini malam Rabu muka, bukan nisfu. Bukan nisfu. Masuknya. Nisfunya setengah bulan lagi. Berarti dari sini ke nisfu 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Bulan Sya'ban tu banyak anjuran. Nanti akan kita ceritakan beberapa hal, ya. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus saniyatu, makalah kedua dari bab
rubai, hal yang empat macam. An ba'dil hukama, dari sebahagian ahli hikmah. Ini kitab Syarah Nasaihil Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dari kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad Liyaumil Mi'ad yang disusun oleh Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, kitab berbahasa Arab. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Arba'atun, ada 4 minal khisal, daripada cabang hasanatun, kebaikan. Wa huwa ma yata'allaku bihil madhu fil ajili was thawabi fil ajili. 4 macam ni yang berkaitan dengan pujian di dunia dan pahala di akhirat. Jadi kalau ada 4 macam ni, ini di dunia ada ponten, di akhirat juga terlebih-lebih lagi pontennya. Di sini sebut kalau dunia ajil. Ajil. Kalau akhirat disebut ajil. 1 ain, 1 alif. Ajil. Waalaikumsalam. Ajil itu artinya segera. Ya, segera. Cepat berlalu. Ya. Jadi dunia ini cepat berlalu. Kita tengok masa muda kita sudah meninggalkan kita. Kita tengok bulan Ramadan sekejap lagi 36 hari lagi. Itu dunia. Kita tengok anak-anak dulu yang kecil sekarang sudah besar. Nah, kita tengok alam berputar, bertukar. Presiden pun sekejap lagi berganti. Udah habis masa Jokowi. Dulu awal-awal obak-obakan Jokowi. Tahun 2024 ganti Jokowi. Entah siapa pula nanti. Begitu. Dulu gubernur dulu sempat zaman apa namanya Arifin itu. Saya lupa. Samsul Arifin. Lalu bertukar dengan yang Gatot Jawa ya. Situ bertukar dengan ini Edi. Lalu udah habis masa nanti bertukar lagi. Itulah hidup ini. Kita tengok perubahan macam bupati kita dulu Oka, sekarang Zahir, ke depan wallahu alam. Jadi disebut di dalam kitab bahwasanya dunia itu ajil. Ajil itu segera. Cepat. Kalau akhirat ajil, satu yang memang ajali, yang memang itu tujuan kita. Yang tempat menatap ajal. Kalau ajal cepat. Ain, 1 alif, 1 hamzah ya. Jadi 4 hal ni kalau kita kerja, dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Walakinna, dan akan tetapi arba'atun minha ahsan, 4 darinya lebih baik. 4 ini ada yang lebih baik lagi dari 4 itu. Karena kisah tadi cerita kitab ni masalah perkara yang 4. Pertama apa yang terbaik itu? Al-haya, malu. Malu itu sekarang sudah mulai sirnah dan hilang. Ya, malu. Dikatakan di sini wa huwa inkibadun nafsi min syai'in hadaran anil laumi fih. Yang dikatakan haya malu itu bukanlah seluruh hal. Maksud di dalam kitab di dalam kitab ini inkibadun nafsi, merendahkan diri, min syai'in, dari sesuatu, hadaran, karena takut, anil laumi fih, malu padanya. Itulah yang disebut haya tadi. Takut dia celah, takut dia rusak. Dia tak menutup aurat, malu. Malu dia. Tuh. Jadi dia tidak lakukan terbuka-buka aurat itu. Sama juga bahasa malu itu mungkin dengan ukuran ketentuan Allah. Dengan manusia pula mungkin malu dia. Ibaratnya melakukan sesuatu yang mendatangkan kebonceng orang.
atau yang lain, itu secara bahasa umum. Pokoknya haya inilah perhiasan, dan ini baik, malu ini baik kalau ditompatkan untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat, akan mendatangkan cela kalau dilakukan. Jadi dia malu melakukan itu. Udah itu dikatakan di sini, minar rijali, malu dari laki-laki itu hasanun, bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, malu dari perempuan itu lebih bagus. Sejatinya perempuan adalah insan itu manusia yang diciptakan Allah, malunya tinggi, dan itulah yang melebihkan dia daripada laki-laki ini, malu itu. Usaknya di alam nih, perempuan udah kurang malu. Udah kurang malu. Yang tumbuh-tumbuh kembang anak-anak tuh, TikTok, joget, upo-bau, kono belacan. Dia tuh menjoit-joit jirau di tengah jalan, tak peduli macam orang, ondak maaf cakap, kono perkosa. Takut awak di sekolah tu. Makanya disebut omak. Omak tu perempuan. Madrasatul ula, sekolah pertama. Kalau omak menyalah, anak menyalah. Anak mendapatkan keturunan yang elok, ini kadang disalah-salahkan juga perempuan. Perempuan itulah kunci. Kalau desa Kuala Gunung, desa Simpang Dolok, desa Empat Negeri, ya sekitarlah kita. Di sini sebelah Empat Negeri. Simpang Dolok nih. Masih Simpang Dolok. Kalau perempuan banyak tak elok, tak peduli lagi dengan tata aturan akhlak adab, rusak kampung tu. Rusak. Anda menengok, jalanlah ke sana. Saya tak perlu sebut karena pemilih kita pun banyak sana dan saya tumbuh di sana. Iya. Pergilah kita menuju ke arah Tanjung. Tengok macam mana kelakuan di lingkungan dusun, kampung, yang pakaian di situ seksi, udah anak tak pedulian balik jam berapa, yang zina sudah mulai merata, yang narkoba. Sebab apa? Perempuannya. Kalau udah kurang malu, itu satu sisi. Ada tempat yang lain juga. Kalau seandainya perempuannya udah kurang malu, rusak. Maka yang melebihkan itu malu. Laki-laki malu, itu baik. Asal melakukan apa? Maksiat, dosa. Tapi perempuan itu yang lebih utama. Karena itulah yang akan membimbing apa yang bagus di negeri itu. Kalau udah rusak perempuannya, rusaklah negeri itu. Kalau di kampung tu perempuannya rajin beribadah, insya Allah akan mengalirkan, akan mengeluarkan, akan melahirkan keturunan-keturunan yang rajin ibadah. Baca ada buku-buku yang beredar, ditanya di situ. Kenapalah ulama-ulama tu hebat? Rupanya punya telisik berdasarkan kepada omak. Perempuan. Bahkan pernah dulu di zaman para sahabat, setelah habis zaman Rasul lah. Rasul Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi hidup di zaman sahabat, jumpa tabi'in apa. Adalah orang menggugat ayahnya. Dibawanya ke pengadilan. Gara-gara apa? Kenapa memilih omak upu itu? Omak kandung dia. Jadi dia kata, itu lucu rasanya memang. Ayah aku kasuskan. Kenapa? Kenapa memilih omak upu itu? Padahal omak kandung dia. Karena apa? Sebab omak upu itu, upu inilah upu aku. Begitu. Kalau anda mendapatkan anak rajin membaca Quran, omak harus rajin baca Quran. Itu pengaruh tuh. Kalau anda mendapatkan anak rajin membaca buku, omak harus membaca buku. Karena laki-laki. Kang, kalau orang bahasa, salah di perempuan aja. Karena perempuan ini vital. Dan bisa membuat fatal. Makanya pembinaan itu harus banyak kepada perempuan. Kalau udah kurang malu, usah. Kalau anak mendapatkan negara itu rajin puasa sunat, patok dia omak. Karena omak akan membangkit tengok buat anak puasa omak. Makanya dulu-dulu kita dengar, puasa bulan Rajab habis. Puasa bulan Sa'ban habis. Sambut Ramadan. Puasa ada padilat itu.
Di dalam bulan Sa'ban ini kitabnya ada nih bawah nih, nama kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid. Kalau anda keluar dari alam kubur tidak telanjang badan, puasalah bulan Sa'ban. Kalau bisa syukur-syukur full 1 bulan. Tapi katanya haram puasa full. Hadis ada, Rasul paling banyak setelah Ramadan adalah puasa di bulan Sa'ban. Maka Sa'ban dibuat namanya bulan Nabi. Itu. Yang tak boleh itu menganggap Sa'ban itu puasa wajib, haram. Kalau masih dianggap puasa sunat, tidak mengapa. Itu maka saya katakan, malam tidak menghadap malam Rabu. Ini malam Rabu. Malam Rabu sekali lagi itulah masuk Sa'bannya. Nisfu setengah lagi. Karena biasa nisfu dengan awal jatuh Sa'ban itu sama. Malam Rabu. Wah, itu. Udah itu lagi, kalau anda mudah sakaratul maut, kata kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, apa yang diamalkan? Puasa di bulan Sa'ban tadi. Mudah sakaratul maut. Kita ni, saya ada berbincang. Mungkin para ibunda ada kenal, mungkin ada banyak tak kenal. Dia dulu, ya kenapa saya sebut dulu, mungkin kalau di MUI Kabupaten Batubara, dia masuk ulamanya, tapi mungkin takwil. Namanya Ustadz Hibni. Ustadz Hibni ini MA. Iya. Ustadz Hibni ini apa nama itu? Orang kampung Panjang, kampung Kodah, kampung apa? Kampung Nipah. Kampung Nipah, hendak mengarah ke apa nama itu? Sungai Udang. Jadi dia ada berkumpul sama saya tentang kajian masalah tauhid. Pada saat itu Ustadz Herman waktu dia hidup dia udah meninggal. Ustadz Herman tadi meninggal manusia ni Islam kita nih. Iblis dan setan tu tak pernah tonang dan sonang. Di waktu kita meninggal itulah diujinya ujian godaan yang paling hebat. Bahkan banyak yang tak terlepas mati dalam keadaan kafir. Itu ya. Nenek atau orang tua kita dulu tu tak jamin tu dia mati dalam keadaan bisa membawa iman. Tapi hukum nampak kita orang tu Islam habis. Karena pada saat itu iblis datang digodanya iman tu. Maka memang betul kita ni kalau bisa mempertahankan Islam, mempertahankan iman, bisalah kita masuk surga. Walaupun macam mana pun obat-obatannya kita dalam neraka. Tetapi waktu sakaratul maut tak ada yang menjamin. Itu bahasa dia. Nah, walaupun bab ustaz sekalipun. Walaupun bab haja sekalipun. Walaupun bab apapun sekalipun ketika sakaratul maut, jangankan kita. Manusia pertama Nabi Allah, Nabi Adam pun tergelincir dari surga akibat kelakuan iblis laknatullah alaih. Sudah tengok tak? Langsung jumpa hadirat Allah. Hawa pun, Siti Hawa pun begitu. Tapi itu. Jadi makanya salah satu mudah sakaratul maut selain kita itu doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut dan juga doa apa nama itu Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu husnul khatimah itu yang taunya Allah. Kita cuman kalau doa itu kan semoga husnul khatimah, semoga belum tentu. Insya Allah husnul khatimah. Tapi udah meninggal karena kita tak tahu. Anda tahu cakap saya ini nanti ketika sakaratul maut barulah nampak tampilan apa yang saya ceritakan. Dan tentang gawat-gawat betul. Makanya di dalam kitab Jam'ul Fawaid bukan menakut-nakutkan, tidak. Macam sekarang ni lah, bukan menakut-nakutkan. Sekarang ni mekanisme Dajjal tu sudah tinggi. Apa yang beredar masyarakat kita ni, mekanisme orang membegal. Apa begal? Begal tu kan ada orang bawa kereta, dihadangnya, dibunuhnya, disakiti, diambil keretanya. Di negeri kita yang kita cintai ini ada sistem mengatakan ini pada saat itu kan ada kasus. Pandai pula yang bawa kereta ini membela diri. Gawat yang begal ini tadi. Siapa yang ditangkap? Yang membela diri. Dari dulu ceritanya, orang kalau dia yang betul diselamatkan.
sistem Dajjal tuh yang buruk dilindungkan. Jangan pula membela diri. Mati kawan tuh. Begal pula dipikirkannya mati ya. Tengok lagi sistem Dajjal. Anak harusnya kan dididik, pendidikan kan. Berarti kalau tak layak naik, tak patut naik. Bukti sekarang anak tetap naik kelas. Kalau bukan namanya sistem mekanisme Dajjal. Nah anak tuh terus naik. Tak ada takut sama guru, yang penting naik. Apapun perlawanan dia. Pindah sekolah tetap naik dia. Itu. Bodoh budak tak bisa baca tulis. Kasihannya kita, dia menghadap pelajaran baru tak bisa ngikut. Kalau dulu betul belum pantas kau naik, jangan naik. Ya. Harus ada tinggal kelas. Mekanisme Dajjal. Banyak lagi hal-hal yang lain. Bahkan perkataan-perkataan tentang masalah mengurus diri sendiri itu udah banyak. Urus saja urusan lu. Jangan urus urusan gua. Urusan lu saja. Bahkan nanti sampai ada, kita ni belum lagi. Maksiat di jalan tu berpoluk, bercium, berzina. Nampak kita. Apa gelan ni? Urus saja urusan kau. Pada saat itu gitu. Wah, gitu. Jadi berlindung kita kepada Allah Ta'ala dari kengerian. Makanya di dalam doa habis salat itu sebelum salam ada wa min syarri fitnatil masihid dajjal, itu harus kita minta pelindung. Itu bukan lagi sembarangan. Itu kan di ujung itu wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi akan datang akhir-akhir zaman nih, kalaulah ditengok buat uang-uang pendahulu kita, hidup-hidup zaman sekarang nih, ya. Terkejut nengok budak-budak. Dulu kalau budak menjoit tak menentu, apa kau joit-joitan? Sekarang tak bisa. Tak bisa. Budak tu pula ditentang mata. Iya. Tak bisa ngapa-ngapa, awak aja lah. Dulu popo awak ni yang banyak. Yang model-model melarang gitu. Sekarang dia yang banyak. Budak-budak TikTok. Gitu. Jadi berlindung kita kepada Allah. Nanti akan bakal datang sebagaimana cerita daripada hadis-hadis. Memang yang beramal ibadah ni lah ganjil. Yang mengaji tengok, apa kau juang tu? Ngaji. Ganjil aja kuno ya. Kuno. Zaman itu. Itu satu ya. Jadi itu kalau tidak puasa, keberkatan bulan Sya'ban itu, orang terdahulu. Yang dilarang itu puasa setelah nisfu. Puasa sunat. Memulakan puasa sunat setelah nisfu. Ada sekali lagi kita. Udah aja. Ada sekali lagi. Tak ada. Ngaji. Mana nggak ada puasa. Puasa kita. Kita setengah bulan dah tutup. Ini tanggal 14. Muka tu tanggal 14 juga tu. Iya, karena dia 28 hari. Berarti seminggu lagi tu. Seminggu lagi tu. 3 kali wirid lagi. Iya, 3 kali wirid lagi. Berarti 2 kali wirid lagi. Berarti tak jumpa lah. Dah habis ni. Iya. Tanggal 7 sama 14? Tanggal 14 terakhir. Iya, terakhir tanggal 14 lah. Tanggal 14 bulan 3? Iya, bulan 3. Tanggal 23-nya dah puasa. Iya. Dan 3. 4 kali lagi lah tu. Hari ni 14. Jumpa tanggal 14 lagi. Iya. Itu bulan 3-nya 2 kali lagi. Iya, 2 kali lagi. Ini 2 kali lagi. Berarti dapat penghujung. Bulan 3-nya tu lah. Tanggal 14 tu juga lah. Saya datang. Penutup, pas penutup. Dah datang lah saya. Iya, penutup saya datang. Udah sesuai jadwal lah telah. InsyaAllah. Tanggal 14 itu lah yang terakhir. Iya. Tidaklah mungkin tanggal anda tambah lagi. Akan puasa. Uang anda ziarah lagi. Banyak. Iya, insyaAllah. Dah, lanjut kita kitab ni ya. Dapatlah sekali lagi. Yang kedua, wal adlu. Adil. Adil. Jadi adil ni perbuatan elok. Anak-anak banyak merasa kita ni tak adil sama dia. Dia banding dia dengan saudara dia yang paling kecil.
Awak yang kecil ibarat awak gosokkanlah baju dia yang tagap. Si Polan tadi gosok baju. Dia udah jadi amak uang, ayah uang, nak gosok lagi. Yang dibandingkan sama umur 7 tahun. Manalah budak itu bisa. Maka bahasa adil tu dalam kitabnya apa maksud adil? Ai at-tawassutu bainal ifrati wat tafriti. Sifat pertengahan, tidak boros, tidak pelit. Tidak melampaui batas. Antara dia. Sesuai ditempatkan, itu adil. Adil. Min kulli ahadin, dari setiap seseorang itu, adil dari seseorang itu hasanun, elok adil itu. Walakinnahu, akan tetapi minal umara, dari pemerintah, aizawil wilayah, yang punya kampung, yang punya negeri, yang punya kekuasaan, ahsan, itu lebih baik. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, dia pernah menasehatkan, andai kata ada doa kau satu aja yang dikabulkan oleh Allah, apa doa yang diminta? Pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu akan mendatangkan berkah di dalam kampung tuh. Mau adil ya. Kalau udah pemimpin tak adil, doa yang lain tuh kurang berkah. Wah, adil. Karena dia akan menegasi, ini tak cocok di kampung, ini cocok di kampung nih, ini cocok berlaku, ini yang tidak. Adil itu nampak setelah menjabat. Menjabat. Pemimpin apapun, skop tinggi, skop rendah, bahkan dalam bab rumah tangga. Jadi kalau hendak mensyaratkan, ibaratnya ada orang menikah, ya, seseorang itu laki ya, bisa abang adil membagi waktu apa semua gitu. Tak akan tahu kalau tidak dicoba. Karena kepemimpinan itu dalam perjalanan. Begitu juga kita ketika kita menerima amanah. Jadi ada orang kadang-kadang menolak, usahaku aku tak bisa aku, kata dia. Belum tahu, jalani dulu. Jadi ketua perwiritan kah, apa lain sebagainya. Kalau dia diserahkan amanah jangan tolak. Tapi kalau meminta amanah, itu berhati-hati. Bisa tergelincir. Bisa tergelincir. Seperti itu. Udah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, malu itu elok untuk laki-laki, tapi lebih terbaik lagi untuk perempuan. Adil itu elok untuk seseorang, tapi terlebih baik kepada penguasa, pemimpin. Yang ketiga, wat taubatu, taubat itu apa taubat ni? Ai arruju' ilallah, kembali kepada Allah. Orang bertaubat pasti balik sama Allah. Macam mana pun jalan dia, sesat, udah banyak kesalahan diperbuat, maksiat dilakukan, rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Bihalli uqdatil israr, dengan melepaskan ikatan janji anil kalbi, dari hatinya, summal qiyam, kemudian dia menegakkan bikulli haqqillahi ta'ala, dengan hak-hak Allah ta'ala. Jadi hati ini ada ikat janji sama Allah. Orang taubat tu hatinya harus berjanji. Berjanji tak buat itu lagi. Bukan sekedar mulut saja. Bukan sekedar kontrak tanda tangan saja. Tetapi hati. Maka waktu nikah tu, sebetulnya yang diakadkan tu bukan di atas kertas, tapi hati sama hati. Maka kalau hati itu tak bertaut lagi, itulah dalam pernikahan ada namanya khulu'. Apa khulu' itu? Tobus tolak. Tobus tolak. Seperti itu. Dah. Jadi adil minas saikhi, taubat minas saikhi, daripada orang tua, hasanatun elok. Orang tua bertaubat, rajin bertaubat elok. Karena orang tua udah lama hidup, banyak yang dirasa, banyak salah silap. Ya, banyak juga ibadahnya. Namanya berumur. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Tapi dikatakannya walakinnaha minasyabi ahsan. Akan tetapi taubat dari yang muda itu lebih elok lagi. Jangan tunggu tua baru taubat. Jangan tunggu tua baru mengaji, baru salat, baru beramal soleh. Beramallah dan bertobatlah di waktu muda. Karena kematian tak ada yang bisa meramalkan. Tak ada bisa mengetahui. Tengoklah Turki, Suriah, ya, itu kiamat isi.
sampai kedalaman 30 meter, gompo tuh otaknya. 30 meter. Rumah awak aja segini, berapa meter? Ada kata tinggi 5, tak sampai 30. Masuk ke dalam, jeblok tanah tu. Sawah ladang awal cantik luas, jeblok masuk ke dalam. Tanah terbagi seperti berjalan gempa tu. 7,8. Itu kalau kono ke laut tsunami. Macam di Aceh. Karena ini di darat. Oh, nak menjelaskan. Pada saat itu kan. Kalau Presiden Recep Tayyip Erdogan kan bersemangat kali dia. Waktu belum terjadi apa? Ini kono musibah. Allah uji. Pada saat itu kami negara apa begini-begini. Karena memang bangkit pula. Setelah kono musibah Allah ingin tunjukkan. Dulu mungkin waktu ibarat cerita orang, rumah cantik bangga, dia duit banyak, sawah ladang. Kono sikit aja sepersekian detik Allah Ta'ala buat gempa. Hancur semua yang disombongkan. Kadangkala saya bukan menamsilkan cerita Recep Tayyip Erdogan Turki, tidak ya. Bukan. Jadi kata orang, Turki itu terjadi apa itu karena di sana Ustadz, masjid banyak. Tapi yang mengisi masjid sikit. Gitu dia. Masih paten lagi Indonesia nih. Maksiat banyak. Indonesia tuh gitu kok. Sama aja mano-mano gitu. Kalau cerita maksiat, uang tuh ada tempat tuh LGBT, lesbi apa semua. Sini ada kok. Cuman tak nampak aja. Tak nampak. Sojid, sanan Ustadz subuh entah berapa. Ada memang diselidiki buat Ustadz Felix Siau katanya. 8 masjid at-Tagab. Awak masih lumayan lah kata dia. Padahal masjid-masjid besar kata dia. Cerita tentang masalah yang namanya jamaah nih. Memang dari dulu. Ya. Semenjak apa cerita. Makanya ada kitab fikih menjelaskan tentang masalah solat jamaah. Hukum solat jamaah, meninggalkannya, lain sebagainya ada. Begitu. Kalau dalam fikih Syafi'i dua pendapat yang kuat. Pertama, hukum salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, bermakna kalau di kampung itu tak ada mendirikan jamaah, maka dosa orang kampung. Ada yang mengatakan sunat muakkad pribadi dikuatkan. Nah, begitu. Kalau bulan puasa itu masuklah 10 awal rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala. Ramai pula. Ramai. Mano-mano gitu sama. 1, 2. Berkecamuk budak-budak. Udah masuk 10 pertengahan 20. Begitu ke akhir. Kurang lah. Apatah lagi kalau kaum-kaum ibu. Walaupun katanya tidak buat kuih bakar lagi. Lailatul bakar. Tak ada. Dia tinggal boleh jadi. Tapi kalau anda menghadap raya. Tak apa-apalah kesibukan. Macam-macam. Jadi di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, ini bukan membulikan bukan melazimkan, tapi daripada tidak. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, sama juga di dalam kitab Syarah Al-Yaqutin Nafis, udah saya baca. Bahwasanya paling sikit salat tarawih itu wa aqallu salatit tarawihi rakaatani. Paling sikit-sikit adalah 2 rakaat. Kalau kita baca fikih-fikih Syafi'i itu kita fikih Syafi'i At-Taqriratus Sadidah sama Syarah Al-Yaqutin Nafis. Saya boleh di Jawa itu kitab. Datanglah pula sekitar 170 kitab tu. Jadi baca. Rupanya kepada ini pendapat yang lemah daripada tinggal terus tidak melaksanakan salat pada malam Ramadan tu minimal 2 berdasarkan hadis man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Malam tu kadang-kadang awak ada tak datang, sibuk buat kuih apa dan sebagainya. Ada kadang tak puasa terus. Ada yang penyakit gitu. Kalau kita ni yang orang yang tobal, kuat hati kita untuk puasa, tak puasa, peduli tidak. Tapi tarawih kadang ada yang bisa bolong. Ada daripada tinggal terus, buatlah 2.
Witir. Sesedikit sempurnanya 3. Tapi khilaf aula 1. 2 tuh saya bukan pendapat ini tak boleh dikembangkan buana yuk. Kalau pendapat ini dikembangkan kamu masjid kamu salah dibuat 2. Tarawih 2 toh. 2 balik kata dia. Ini macam biasa kalau 20. Kalau sini berapa? 20 tambah 3. Musalah? 11. 8 tambah 3. Bogat uang tuh. Buat 11. Dalam fikih at-takriratus sadida fil masail mufidah tadi, atau usalah itu ada di perdebatkan bonha. Bagi kita yang kurang dengan 8 tambah 3, tambah lagi. Kalau kurang rasanya ibaratnya ada musalah itu dibuat 8 tambah 3. Yang lalu sudah kita bahas, kalau witir kita kojo 3, berapa salam yang terbaik? 2 salam. 2 salam. 2-1. Karena ada kaidah makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Banyak kojo banyak pahala. 3 rakaat 2 salam sama 3 rakaat 1 salam. Lebih yang 3 rakaat 2 salam, salamnya 2. Takbiratul ihramnya 2. Yang 2 itu apa yang kita baca lapasnya? Lapas itu bukan niat ya. Usalli sunnatan minal witri raka'ataini. Usalli sunnatan minal witri raka'ataini. Bukan usalli sunnatal witri raka'ataini. Mana ada salat witir 2 rakaat? Witir itu kan ganjil artinya. Jadi kasih kata min. Usalli sunnatan minal witri. 2 ni dari 3 itu jadi 3 dia. Usalli sunnatan minal witri. Saya ada membaca itu tapi di kitab perukunan lama ya. Perukunan Melayu lama. Kalau perukunan Melayu yang baru ni tak jumpa juga tuh. Perukunan Melayu yang lama, perukunan besar. Ada kata minal witrinya. Ada dua kitab perukunan di rumah tuh. Ada yang lama, ada yang baru. Yang lama ada minal witri. Yang baru tak pakai minal witri. Mungkin cetak. Kalau secara lapas salah. Kalau amalan niat hati. Niat hati itu yang dihukum. Lapasnya salah. Tidak batal. Kalau niat hati dia mengatur 2 rakaat ini daripada witir tuh. Ya. Itu. Jadi 2 rakaat itu bahagian daripada 3 tadi. Paling sikit 1. Tapi itu khilaf aulah. Adian makruh. Kalau 1 rakaat apa pakai min lagi? Udah 1 rakaat udah witir lah tuh. Orang artinya ganjil. Usalli sunnatal witri raka'atan. Raka'atan 1 rakaat. Bukan raka'atin, raka'atan. Raka'atan 1. Kalau raka'atin itu banyak rakaat. Raka'atan. Usalli sunnatan minal witri. Iya. Rakaat ini telah guna mengkaji dan mengaji. Jadi tahu. Usalli sunnatan minal witri raka'ataini. Kalau dia 1, usalli sunnatal witri raka'atan. Makmumatan. Kalau perempuan makmumatan. Kalau yang laki-laki makmuman. Perempuan ada tanya makmumatan. Tapi banyak orang baca buku tuntunan salat lengkap tak ada makmumatannya. Karena dia membaca menengok yang makmuman untuk laki-laki. Harusnya kalau perempuan makmumatan. Saya sering mengulang-ulang dalam kajian-kajian itu. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Adaan makmumatan kalau perempuan. Makmumatan dota marbuto. Makmumatan. Kalau makmuman itu laki-laki. Makmuman lillahi ta'ala. Kalau perempuan makmumatan lillahi ta'ala. Untuk membedakan. Kalau kaji-kaji lama begitu. Kalau laki-laki mustaqbilal kiblati. Kalau perempuan
mustaqbilatal kiblati. Ada tanya. Itu bila tu nampak muka tu besok kalau ada joki kita umrah atau haji. Ni haji dah mahal. 69 juta. Entah udah tokok palu, entah belum. Tapi itu beredar dari cerita itu. Hendak mendaftar 69 juta. Padahal di Arab Saudi katanya turun. Untuk kesanan itu setornya 16 juta. Mungkin di Indonesia entah apa tambahannya. Biaya mereka lah. 16 juta. Wallahu a'lam. Apa namanya? Rezeki itu hal yang misterius. Kalau kita tidak mampu, niat kan mampu. Niat bayar tidak? Tidak. Niat aja. Niat aja. Berangkat insyaallah. Ya. Walaupun gitu Ustaz, lama lagi tu. Tak dapat lah umroh tu. Dah umroh. Tengok sekarang. Ada orang butang-butang demi umrah. Umrah dia butang-butang. Cerita boleh-boleh aja. Cerita boleh. Tapi cerita Abdul tidaklah Abdul. Ya, mampu dia, mampu berutang. Berutang ni tengok juga. Ada di kedai itu tak laku lagi utangan awak. Berarti tak mampu. Orang Persi berutang ni mampu ya. Mampu berutang dia. Macam orang membayar apa nama ni untuk kurban. Seminggu bayar berapa? Di sini main berapa? Main per hari apa main per minggu apa main per bulan? Yang per minggu berapa? Biasanya. Per bulan berapa? Satu orang. Lunaskan. Sekitar 200. Sekitar 200. Berarti tak mampu dia. Kenapa dia harus mencicil? Ini cerita tentang kemampuan kurban tadi. Lalu ada yang mengatakan, mampu Ustaz, mampu mencicil. Itu. Jadi sama juga tamsil haji. Tamsil umrah. Itu kurban kan ada bulat duit kasih. Ini kan dia kan cicil. Semuanya elok. Itu kan ada metode namanya. Metode. Mampu dia mencicil. Dengan cara begitu bisa kita. Nah itu. Maksudnya kan gitu. Nah sama juga lah istilah cakap orang umrah tadi. Nginjam duit kontan tak umrah. Apa kata awak? Nginjam duit kontan tak haji-haji kata dia. Apa kata awak? Sama dengan begitu. Alasan. Sekarang ini banyak bisa buat alasan. Kita membuat istilah begitu. Tapi ketika kita menceritakan ke haji atau umrah, kita cakap, mana pula bisa gitu. Sama saja dengan kurban. Boleh berutang, tapi bisa terjangkau untuk dibayar. Ya sama juga dengan begitu. Di bank dititipnya. Yaitu sistem. Tata cara dalam. Ini kan ukuran di dalam kitab tuh. Pada hari dia untuk potong kurban tuh. Ada hadir. Betul-betul. Bukan dia harus mengumpul dari jauh. Itu kan sistem. Sama. Jadi begini. Agak ambigunya begini. Orang kan kononya kan ke bank ini. Kan bank kan ada unsur riba. Gitu. Tapi sekarang orang tak jual gitu lagi. Orang tuh jual paket. Kami membantu. Paket perjalanan umrah. Coba pergi ke Pegadaian. Dia jual paket. Dicicil kata dia. Apa bedanya dengan kita? Dengan yang itu tadi. Dia tidak apa. Dia dianggapnya ibu belum penuh paket tapi ibu cicil. Sama dengan cicil itu. Di Pegadaian begitu. Orang tuh jual paket umrah antara 36 juta. Kita bayarlah. Sistem cicil. Ada kadang orang tuh mendahulukan lagi. Kami menolong, kata dia. Mungkin tak percis sekali lah Ustaz. Iya, kalau nak kita percis tak percis, ya tak percis sekali. Cuman intinya dia kadang belum lagi habis pas, tapi dia sudah sama dengan kalau
Boleh tidak kurban? Awak ini berhutang tapi terjangka boleh. Tapi tidak dianjurkan. Anjuran itu datang kalau lapang. Lapang. Macam sekarang, apalah orang tak lepas dari hutang. Anda punya rumah aja berhutang. KPR. Dalam agama ini ngapa paksa-paksa disewa sampai punya duit baru bangun. Udah itu satu. Menikah pun berhutang. Bininya tuh belum mutlak punya dia tuh dah. Hutang dia ke bank. Taulah nikah sekarang mahal. Mekanisme Dajjal tadi. Jalan Dajjal. Macam mana? Untuk tunangan saja udah dekat macam menikah. Biayanya. Anda tundangan, dekorasi happy engagement. Berapa? Dekorasinya. Nyewa motornya lagi. Baju-baju yang membawa parcel tadi. Bawa apa tuh yang berkacau-kacau tuh. Wah. Tukang telangkai pantun lagi. Sanan satu, sini satu. Wah. Henna? Wah, itu ah. Henna lagi ah. Wah. Apa lagi? Makan-makan lagi. Apa tak dokat-dokat upu menikah? Bagi keluarga ini, keluarga itu, tukang cuci piring, penjaga tamu. Udahlah itu bab-bab apa. Artinya hampir mirip dengan menikah. Itu makanya dokat akhir zaman ada bahasa ungkapan begini. Payah bona nak menikah mahal bona. Eloklah zina aja. Karena zina tak bermodal banyak. Asal dung dah perut tu dah nikah. Yang penting bisa sah. Orang tidak memilih yang halal. Itu udah perjalanan Dajjal tadi. Makanya disebut Dajjal nih besok anak buah paling banyak itu muncul dari Ma'am. Pandai baca Quran, jadi ustadz, jadi imam, tapi anak luar nikah. Zina udah banyak. Datang orang tua, ni anak pertama tadi, supaya muatan pula, masuklah pesantren. Hafal pula Quran 30 juz. Jadi imam. Pandai pula. Mengkaji agama zaman itu. Dia tidak ada tulang apa itu. Makin akhir-akhir zaman kan yang begitu-gitu tuh banyak. Muhatir. Itu anak buah Dajjal. Siapa lagi anak buah Dajjal? Umara yang zalim, pemimpin. Siapa lagi anak buah Dajjal? Agniya, orang kaya yang pelit. Iya. Nagang zakat fikir, apa zakat habis duit. Apa bantu-bantu orang tu. Kalau anda orang tu cailah sendiri. Tuh. Agama. Kalau dia hendak buat baik, pasti ada sebab. Makanya dulu agak lucu. Adolah dihantarkanlah. Ini mudah-mudahan tidak ria ya. Kata istri, hantarkanlah bogas nih sama sekolah tu yang susah. Bukan tempat kami. Agak jauh. Upo laki dia berkombo. Siapa nak dicoblos ni ustaz? Kata dia. Dia hantar bogas. Dia tanya siapa coblos. Bawa sebunyi kan. Siapa coblos di mana? Karena lazim betul kasih bogas pasti ada coblos. Itulah ada zaman sekarang. Udah tak mutlak lagi itu. Makanya manusia tu dah kayak latah jadi. Asal apa? Pilih-pilih sekolah, dapat bogas, dapat bimoli, dapat topung, dapat duit, dapat ini, dapat itu. Elok-elok itu diambil atau tidak? Nah, tengok orang Kalau duit dia tak ada pula. Eloknya tidaklah diambil. Kalau kita cerita kita ni lapang. Iya. Kalau kita ni lapang. Tapi sekarang ni tak dia menyogok dengan itu, menyogok dengan yang lain. Jasa dia, tampil dia. Itu. Tinggal lagi pilih. Kalau ada yang maju tu A, B. B ni lebih baik daripada A. Pilih yang kalau B ni ngasih bukan dalam rangka untuk menjatuhin ini. Karena baiknya ni. Baik dalam pekau agama, tak ada maksiat di kampung. Karena sebab itu. Kalau ini naik kan kurang pula, entah maksiat pula di kampung. Keluar duit tu dia sedekah, bukan dia jogok. Jihad, orang jihad kan tak mungkin dia pergi ke medan perang tu, bawa abadan gitu, berperang dia. Aku demi Allah berperang, tapi tak bawa senjata.
konyol mati. Begitu gue lah orang yang hendak menegakkan hak ini tadi. Dia keluar duit itu bukan dalam rangka nyogok. Untuk menenteramkan hati orang yang kalau dia menimo dari sini, pasti dia milih sini. Karena kita tukar takil, daripada kau nimo itu elok kami dia kerja. Hah? Situ. Itu. Kalau udah tersangka pula yang naik nih, bakal yang parah, bisa maksiat di kampung. Umpama begitu ya. Ada yang elok nih di keluarnya. Itu namanya jihad dia. Tamsil ke situ. Dah. Terakhir, wal judu, kedermawanan. Dikatakan dalam kitab ini, ifadatu ma yambaghi la li'audin. Artinya faedah yang patut sampai tidak karena minta ganti. Dermawan tu orang tak minta balasan. Terima kasih pun tak minta dia. Itu yang betul-betul dermawan tu. Ada kadang orang kan, dia tu parah betul. Udah aku bantu, tak ada terima kasih. Salah. Sebaik yang dikatakan dermawan tu, ucapan terima kasih tu pun tidak minta dia. Tapi kita yang dibantu berakhlaklah. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kitanya. Pribadi itu. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Tanda kita tuh orang yang pandai bersyukur. Ketika kita dikasih nikmat, kita berterima kasih kepada orang yang dititipkan rezeki tadi. Itu. Jadi dikatakannya, minal agniya. Dermawan orang kaya tuh hasanun elok. Walakinnahu minal fuqara ahsan. Akan tetapi dermawannya uang susah, itu terlebih elok lagi. Orang kaya ada di dermawankannya karena ada bondonya. Tapi orang fakir, fuqara, tak ada, dia pun terbatas. Lebih dermawan. Jadi ada kisah. Ini cerita saya dengar, katanya dia Bill Gates. Nah, Bill Gates itu kalau di dunia nih, untuk sekarang nih, dia kan punya Microsoft itu, Word. Microsoft Office. Tempo hari ikut juga dia usaha-usaha vaksin di dunia nih. Mau kayo, makin banyak lah goto. Orang terkaya lah. Termasuk di dunia kita sekarang nih, di dunia ini. Jadi rupanya dia cerita. Suatu saat sebelum dia terkenal, dia ada melancung pergi naik kapal terbang. Dalam menunggu tuh tengoknya ada budak-budak membawa koran. Karena tak ada duit koci, si budak ini tadi dikasihnya aja. Udah ambil aja. Karena tak ada duit pas. Tak ada koci, tak ada. Atau mungkin karena... jadi dalam satu kesempatan jumpa lagi. Begitu juga dia ada baca koran. Karena orang-orang besar itu, bacaan itu satu hal yang penting. Seperti makanan. Koran di negara-negara berkembang, negara-negara maju itu seperti makanan. Kalau tak makan ketinggalan, ada yang lapar pada jiwanya. Macam kita juga lah, kalau tak mengaji, kalau dalam bab agama ada yang kurang. Jadi balik cerita Bill Gates tadi. Rupanya ketika dia sudah kaya raya, dipanggilnya lah yang budak itu cahaya. Tak dapat sampai di kerahnya tim. Dapatlah akhirnya, dia tidak lagi kojo itu. Kojo jual-jualan kayak makanan-makanan. Tanya. Aku gara-gara menengok sikap kau tuh, ada semangat timbul dalam diriku. Perkataanmu dulu, kenapa kau mengasihi? Aku tuh senang membantu orang. Kalau tuan tempo hari ada duit kasih bayar koran tuh, boleh jadi aku terima. Kalau tak ada pun, yang penting tuan senang. Apakah kau berlakukan untuk aku saja? Tidak, sama semua orang. Itu cerita dia. Kalau tidak begini, karena aku goma nengok kau dan sikap kau ini membuat aku bisa jadi kaya, karena termotivasi aku dengan keingin kau membantu orang tuh. Apa yang kau pinta sekarang? Untuk membalas rasa terima kasih aku menengok sikap kau dulu, mengasihi aku koran. Oh tidak tuan, gitu dia. Tak apalah. Tak sebanding kita tuan. Aku memberi tuan tuh bantuan mengasihi koran tuh. Pada saat itu aku susah. Sekarang tuan kaya, anak membantu cocok, kata dia. Mampukah tuan seperti aku dulu susah membantu? Wah itu. Jadi begitu go.
Waktu kita nih kesusahan, sanggup kita mengapa makom omak, makom orang tua itu lebih tinggi daripada makom anak. Ketika dia kurang, sanggup dia memberikan untuk anak itu bahkan dari mulut dia. Anak itu ketika lapang tak bisa tamsil sama seperti omak tadi. Waktu dia masih dalam itu korban nyawa pun dan sebagainya. Aku tamsil. Orang susah memberi itu tak akan sama dengan orang kaya memberi. Walaupun tamsil sama atau lebih banyak lagi. Makanya ibadah makin sulit kita melakukan, kontennya lebih baik. Sekira-kiranya mudah-mudahan 4 itu ada pada diri kita. Pertama, ada rasa malu. Yang kedua, ada rasa adil. Yang ketiga, rajin bertaubat. Dan yang keempat, kedermawanan. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita ke dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya? Izin saya ambil itu. Ya, tanyalah. Misalnya kita menyumbang Saya ambil di dulu ya. masjid.